Kita harus bersatu kembali menjadi Indonesia, negeri Pancasila yang mempersatukan kita semuanya. Oleh karena itu, saya mengajak Pak Prabowo Subianto untuk bersama-sama membangun negara ini. Salah satu strategi politik Jokowi yang paling mahir menurut saya adalah dengan menggandeng lawan politiknya pada waktu Pilpres 2019 lalu. Mari kita semua sekarang kembali rukun kembali. Saya yakin beliau adalah patriot yang menginginkan negara kita makin kuat, makin maju, dan makin adil dan makmur. Memang masih ada sedikit gejolak, tapi tidak frontal seperti pasca pemilu di bulan Mei 2019 lalu yang sampai rusuh di mana-mana. Dan Jokowi tahu bukan Prabowo yang membangun kerusuhan itu, tetapi para penumpang gelap politik yang memanfaatkan nama Prabowo sebagai kendaraan mereka untuk berkuasa di Indonesia. Jadi ini biar Prabowo lihat ya. Aduh. Jarang ada sejarah mencatat rakyat mau korban uang, tenaga pikiran untuk pilpres. Itu jarang, kecuali di yang kemarin itu. Prabowo itu yang kita angkat, yang kita dukung, kita junjung di atas kepala. Kita kumpulin duit dari rakyat, dari masyarakat berkarung-karung. Sembayang juga enggak kok, sembayang juga enggak kok, sembayang juga enggak kok. Dan salah satu penumpang gelap yang memanfaatkan Prabowo selain para mafia yang keberadaannya diusik oleh program ekonomi Jokowi adalah kelompok radikal berbaju agama yang mempunyai agenda jangka panjang, yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Aku khilafah, aku khilafah, aku khilafah, aku khilafah. Jadi Prabowo kemarin itu rakyat Indonesia mendukung Anda itu bukan dibayar tapi keluar uang demi Anda, demi Prabowo itu. Dan terima kasih atas pengkhianatannya. Terima kasih. Prabowo itu yang kita angkat, yang kita dukung, kita junjung di atas kepala. Kenapa Prabowo bisa masuk kabinet sekarang? Saiki rasakno Pak Prabowo karo Pak Jokowi dadi siji bongko sampean yo. Mereka ini yang sangat berbahaya karena berpotensi menjadikan negeri ini pecah berantakan. Kelompok radikal berbaju agama ini nggak penting siapa calon presidennya. Karena buat mereka semua produk demokrasi sejatinya adalah kafir, termasuk para calon presiden yang ingin berkuasa. Jadi kita kalau punya kekuasaan sistem Islam kekhilafan nggak pusing 5 tahun sekali pilihan presiden. Begitu pilih, dapatnya itu lagi. Yang dipilih, yang bela-bela kan akan menjadi timbul dan tenggelam bersama rakyat. Ternyata timbul di mana, tenggelam siapa gitu ya. Begitu juga Prabowo, di mata mereka sebenarnya sudah divonis kafir. Hanya mereka nggak punya jalan lain, harus memanfaatkan produk demokrasi yang kafir ini sebagai jalan untuk menguasai negara. Dan kita cerita ini bukan berarti minta ganti rugi ya Pak Prabowo, saya nggak butuh uang Anda. Saya pernah menulis bagaimana seandainya Prabowo yang menang dalam pemilu 2019 kemarin. Ketika Prabowo menang, dengan membawa kelompok radikal ini sebagai gerbong pendukungnya, maka kelompok radikal ini akan melakukan tawar-menawar dengan Prabowo karena mereka merasa berjasa sudah memenangkan dia. Dan agenda utama mereka adalah menjadikan Indonesia sebagai NKRI bersyariah dengan kitab suci di atas konstitusi. Kitab suci agama mana? Ya tentu agama Islam yang sesuai dengan penafsiran mereka. Abang kita ini insya Allah Edi Sujana 2024 akan membangun negeri dengan Quran dan Sunnah. Takbir. Allah. Catat ya, kitab agama yang sesuai dengan penafsiran mereka sendiri. Konstruk berpikir saya berdasarkan Al-Quran. Saya baca letterless. Silakan. Dan nggak pakai logika saya, pakai Quran. Kalau itu terjadi, maka seluruh produk undang-undang kita akan direvisi dan disesuaikan dengan kitab suci sesuai penafsiran mereka sendiri. Konstruk jihad itu ada dalam ajaran Islam. Kita mau pakai konstruk damai tapi nggak pernah perang, nggak mungkin. Mesti perang dulu. Itulah konstruk jihad. Oleh karena itu, konteks tadi amanu hajaru jahadu itu satu paket yang nggak bisa pisah. Itu kalau bicara fungsi agama. Apakah Prabowo kalau menjadi presiden akan setuju? Tentu enggak, karena dia sebenarnya nasionalis. Prabowo adalah orang yang temperamental.
Gesekan mereka berdua akan menjadi awal dari kerusuhan. Kelompok radikal ini akan membawa massa yang mereka klaim sebagai umat Islam dan Prabowo akan mengeluarkan kekuatan militer untuk melawan mereka. Dan apa yang terjadi? Boom! Selamat datang Suriah di Indonesia. Dasar negara kita ini Tuhan, pasal 29 ayat 1. Tuhan yang dimaksud adalah Allah. Allah itu punya hukum, namanya hukum Islam. Kalau saja ulama-ulama yang tergabung dalam 212 mengeluarkan fatwa jihad, habis kalian. Takbir. Begitulah skenario mereka, dan alhamdulillah Tuhan masih melindungi negara kita dengan kembali memenangkan Jokowi sebagai presiden di periode kedua. Dengan masuknya Prabowo ke kabinet Jokowi, maka virus itu pun pelan-pelan menyingkir. Dan benar saja, strategi Jokowi, Prabowo pun mulai dimusuhi oleh kelompok radikal itu yang pelan-pelan bergeser untuk mencari inang baru yang bisa ditunggangi nanti dalam Pilpres 2024. Jadi ini biar Prabowo lihat ya. Jarang ada sejarah mencatat rakyat mau korban uang, tenaga pikiran untuk Pilpres. Itu jarang, kecuali di yang kemarin itu. Prabowo itu yang kita angkat, yang kita dukung, kita junjung di atas kepala. Kita kumpulin duit dari rakyat, dari masyarakat berkarung-karung. Sembayang juga enggak kok, sembayang juga enggak kok, sembayang juga enggak kok. Tapi orang-orang yang dalam darahnya mengalir kesatria Indonesia, Pak Prabowo ketemu Pak Jokowi, ini darah yang mengalir darah kesatria. Jadi Prabowo kemarin tuh rakyat Indonesia mendukung Anda itu bukan dibayar tapi keluar uang demi Anda, demi Prabowo itu. Dan terima kasih atas pengkhianatannya. Terima kasih. Tapi yang tidak terima dengan Presiden dan Pak Prabowo berangkulan, ini pasti dulu darah pengkhianat. Prabowo itu yang kita angkat, yang kita dukung, kita junjung di atas kepala. Kenapa Prabowo bisa masuk kabinet sekarang? Saiki rasakno Pak Prabowo karo Pak Jokowi dadi siji, bongko sampean no. Yo. Kita harus bersatu kembali menjadi Indonesia, negeri Pancasila yang mempersatukan kita semuanya. Oleh karena itu, saya mengajak Pak Prabowo Subianto untuk bersama-sama membangun negara ini. Kita boleh bangga bahwa kita sudah berada di jalan benar. We are on the right track. Karena itu, dengan suara-suara yang ingin memperkeruh keadaan itu tidak perlu dihiraukan. Jangan mau terpengaruh. Apa yang dibuat kepada negara ini nol besar. Maka orang yang aneh-aneh sekarang itu saya kok pikir itu dulu mungkin darahnya Pania kalau nggak. Mari kita semua sekarang kembali rukun kembali. Saya yakin beliau adalah patriot yang menginginkan negara kita makin kuat, makin maju, dan makin adil dan makmur. Kita ingin adanya pergantian presiden karena kita menganggap presiden kurang layak untuk mensejahterakan rakyat, untuk berbuat pada negara. Ini pelajaran besar dari Bapak Presiden Republik Indonesia yang namanya Pak Joko. Ini pelajaran tuh. Presiden Joko Widodo sedang bekerja dengan all out, dengan habis-habisan. Dan selalu yang menjadi dasar pemikiran beliau adalah keselamatan rakyat yang paling miskin dan rakyat yang paling lemah. Saya pun sebagai Menteri Pertahanan, saya telah menghadap Presiden Republik Indonesia dan saya pernah menawarkan, Bapak Presiden, kalau perlu anggaran pertahanan kita alihkan untuk mendukung pemberantasan COVID-19 ini. Beliau menerima tawaran saya, tapi beliau mengatakan tunggu dulu, kita masih mampu. Tapi demikianlah, yang paling utama kita adalah kepentingan rakyat, keselamatan rakyat, kesejahteraan rakyat. Dan kita cerita ini bukan berarti minta ganti rugi ya Pak Prabowo, saya nggak butuh uang Anda. Belum lama ini, Sugi Nur Raharja alias Sugi Nur dalam sebuah video menyentil menohok sosok Prabowo Subianto. Usut punya usut, Pilpres 2019 lalu rupanya meninggalkan luka bagi para pendukung Prabowo Subianto, salah satunya Sugi Nur. Sebagai informasi, Sugi Nur adalah salah satu pendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2019. Namun, keputusan Prabowo untuk bergabung menjadi menteri di kabinet Jokowi Ma'ruf Amin membuat dirinya kecewa.
Jadi Prabowo kemarin itu rakyat Indonesia mendukung Anda itu bukan dibayar tapi keluar uang demi Anda, demi Prabowo itu. Dan terima kasih atas pengkhianatannya. Terima kasih. Tapi yang tidak terima dengan Presiden dan Pak Prabowo berangkulan, ini pasti dulu darah pengkhianat.